Ya, ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa ini iklan jurnalistik GN Aura DPP Pusat yang dikoordinatori oleh Korwil 1 Sumatera, Datuk Misri sebagai Ketua Korwil. Pagi ini kita akan mendengarkan dari beberapa narasumber kita mengenai kegiatan diklat jurnalistik. Yang pertama, materi kita pagi ini yaitu aspek hukum dan etika jurnalistik. Nanti narasumbernya akan disampaikan langsung oleh AKP Purnawirawan Dr. Dahlan E. Bangun SHMH. Untuk menyingkat waktu, maka kami serahkan kepada narasumber untuk menyampaikan materi kepada para peserta. Demikian, silakan kepada Abang Dahlan untuk memulai presentasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Abang Anda. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi. Oke, di sini kita mengenal ya tentang aspek hukum dan etika jurnalistik, di mana kita sering mendengar ya apa itu hukum. Jadi hukum itu adalah peraturan, norma. Jadi orang yang melanggar hukum udah pasti melanggar disiplin dan melanggar norma. Jadi orang yang dilanggar itu pasti kena hukum, pasti kena peraturan yang telah ditentukan kepadanya. Jadi kita semua sudah pernah merasakan hukuman tentang membawa sepeda motor ya, membawa mobil, ditilang ya. Jadi itu termasuk aspek hukum ya, termasuk hukuman, termasuk melanggar disiplin dan norma. Ya, di sini aspek hukum adalah mengkaji tentang legalitas ya, rencana bisnis yang akan dibangun serta dioperasikan di wilayah tertentu harus memenuhi aturan hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Karena kita mengkaji tentang jurnalistik, ya, jadi kita membahas bagaimana tata aturan kita sebagai jurnalistik. Apa itu jurnalistik? Ya, bagaimana sejarahnya dan apa fungsinya? Jadi di sini kita bisa bekerja harus mempunyai ilmu, ya, mempunyai skill, sehingga kita dalam tugas nanti sebagai jurnalistik mengerti apa efeknya kalau kita berbuat negatif, ya, sehingga kita tidak melakukan, tidak mengerjakan apa yang dilarang oleh hukum tadi. Nah, seperti itu. Jurnalistik adalah pengumpulan bahan berita atau peliputan. Ya.
pelapor peristiwa atau reporting, penulisan berita atau writing, penyuntingan naskah berita atau editing, dan penyajian atau penyebarluasan berita atau publishing, broadcasting melalui media. Inilah tugas-tugas kita sebagai jurnalistik atau wartawan di lapangan. Jadi kita tadi sudah tahu itu apa aspek hukumnya. Jadi sekarang kita berbicara tentang apa itu jurnalistik wartawan atau bagaimana nanti tugasnya yang dilakukan dan sebab akibatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita di dalam melaksanakan tugas, kita harus sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya, tugas tentang jurnalistik ya. Jadi apa itu bahan kita supaya kita itu jangan melanggar aturan atau undang-undang ya, khususnya undang-undang di sini tentang IT ya, atau undang-undang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini kalau kita membuat berita, ya di sini tadi sudah dibikin ya, seperti mengumpulkan bahan berita, peliputan itu, dan kita menyajikannya di surat kabar, ya, surat kabar atau majalah, dan di IT. Nah, jadi kalau kita beritakan di surat kabar tentang seseorang atau beberapa orang ya, yang tidak dilakukannya kejadian tersebut, ya, yang tidak dilakukannya kejadian tersebut atau tidak pidana, dan kita sajikan di surat kabar. Contohnya orang itu sudah melakukan perbuatan senonoh atau tidak bagus atau tidak baik ya, kepada orang lain. Ya, padahal orang itu setelah kita ketahui bahwa orang itu tidak ada melakukan apa yang kita katakan tadi, itu sudah dibeberkan, sudah ditulis ya oleh wartawan, oleh kita sendiri, sudah kita sajikan, sudah menyebarluaskan berita. Itu kena pasal 310 ayat 2 atau 311 KUHP. Jadi ada peraturannya ya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kita harus berhati-hati untuk menyajikan berita tadi. Bisa menuntut mereka ya, sah, nah, gitu. Jadi kalau kita memberitakan di umpamanya di Facebook ya, di IT ya, itu undang-undangnya di IT. Ada lagi dia di pasal 28 undang-undang IT ya. Di situ jelas ya, dikatakan bahwa menghina seseorang ya. Jadi dalam hal ini kita bisa dikenakan pasal tersebut dan bisa dipidana ya. Di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ya. Itu lex spesialis, undang-undang lex spesialis. Jadi ada peraturan yang mengatur bahwa di IT itu tidak bisa menghina orang. Ada yang mengatur di KUHP bahwa kita tidak bisa juga menghina orang. Jadi ada
ada dua peraturan yang kita pegang di jurnalistik ini. Nah, jadi yang dua itu harus kita camkan ya di pasal 310 dan 311 tadi, dan di pasal 28 ya di Undang-Undang IT nomor 11 tahun 2008 ya. Di situ ada tertulis ya, dan ada seorang jurnalistik ini tidak paham atau lupa akan peraturan tersebut, sehingga mereka langsung menyajikan atau menyebarluaskan berita tersebut. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kita harus mengerti apa aspek hukumnya atau apa hukumnya kalau kita melakukan pelanggaran suatu tindak pidana. Itu baru kita bisa nanti bekerja dengan baik dan masyarakat luas juga tidak tersinggung. Karena kita sebagai jurnalistik ini banyak orang yang membaca, bukan cuma seluruh Indonesia, ya mungkin seluruh dunia. Jadi dalam hal ini kita harus berhati-hati ya Bapak Ibu sekalian, karena efeknya sangat besar. Jadi kita juga sebagai pelaksana seorang wartawan atau jurnalistik ini memang berat ya, berat. Banyak saya lihat kawan-kawan ya sebagai wartawan, bukan kita itu merendahkan gitu. Tamat SD aja tidak, ya. Tamat SD tidak. Jadi di sini bukan maksudnya taman SD-nya yang saya koreksi, ilmunya, ya. Ilmunya. Iya. Kalaupun seseorang itu tidak tamat sekolah SD, kalau dia mau belajar, saya rasa bisa ya. Belajar dan belajar terus sehingga dia mengerti sebagai jurnalistik, dia tahu sebab akibat yang dilakukannya nanti di lapangan, seperti itu. Saudara-saudara sekalian, tadi pertama saya belum memperkenalkan diri ya, tapi biar lebih erat, nggak ada masalah. Saya itu seorang purnawirawan Polri ya, pangkat AKP, sudah lebih 2 tahun pensiun. Jadi pada saat saya aktif, itu banyak para wartawan itu kompak sama saya. Ada 40 wartawan itu, waktu saya tugas di Besitang, di Brandan, di Tanjung Pura itu sebagai kepala unit lalu lintas saya saat itu ya. Banyak teman-teman yang mau kompak sama saya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Ya, jadi saya namanya lalu lintas ya, itu uangnya banyak. Jadi situ harus saya juga sebagai Polri saat itu harus ya, menjalin persahabatan dengan kawan-kawan wartawan. Karena kalau tidak saya berteman, mungkin saya itu bisa pindah, bisa tidak tugas lagi di Sitang, Brandan, atau Tanjung Pura. Jadi untuk mendapatkan tugas di tempat itu juga susah ya. Jarang ada orang tugas di 3 tempat itu. Nah, jadi biar rekan-rekan nanti tahu,
adakan kekompakan ya kepada petugas-petugas, kepada instansi-instansi, ya, supaya mereka tahu kita itu adalah orang yang intelektual. Jadi saya lanjutkan perkenalan saya tadi bahwa saya tinggal di Kota Binjai, lingkungan 6, Kelurahan Payaroba, Kota Binjai, Sumatera Utara. Jadi anak 2, perempuan 2-nya. Ya. Saya udah punya cucu, ya, yang paling besar, anak saya Dameria, udah menikah ya, dari situ dapat 1 cucu, 1 istri. Dalam hal ini rekan-rekan ya, teman-teman sekalian yang berada di tempat ini, semoga kita nanti sebagai jurnalistik benar-benarlah bekerja ya, benar-benarlah bekerja, jangan sampai nanti terbentur kepada hukum, ya. Jangan nanti terbentur kepada seseorang yang mengerti ya tentang hukum dan jurnalistik. Nah, itu makanya seperti saya bilang tadi, bahwanya kita itu bukan orang sekolahan, ya, tapi bisa memiliki suatu ilmu tentang jurnalistik atau hukum ya. Dan ya kalau Bapak Ibu sekalian mau ya membuat ijazah, ya sekarang kan ada paket A, paket B, paket C, itu udah banyak saya bantu masyarakat ya untuk membuat ijazah itu ya. Dari paket C saya kuliahkan lagi dia, udah sarjana lagi dia, nah, bisa Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi kita itu jangan diam, jangan berhenti ya sampai di wartawan ini aja gitu. Harus kita kembangkan apa yang perlu kita kembangkan untuk mengangkat martabat kita ya seperti itu. Sekolah, sekolah, belajar, belajar dan belajar. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang jurnalistik adalah seorang yang intelektual, ya, bukan orang sembarangan, ya, karena mereka menggunakan pikirannya untuk membuat suatu berita, ya. Jadi kita juga harus belajar tentang psikologi, ya. Kita juga belajar tentang kriminologi, ya. Kita juga belajar tentang ya jurnalistik. Jurnalistik ini juga nggak gampang ya, karena di situ harus tahu bahasa, ya, harus tahu bagaimana menyampaikan bahasa tadi dalam tulisan. Kode etik jurnalis merupakan nilai dasar dalam bidang jurnalistik yang wajib diterapkan oleh jurnalis untuk memproduksi berita, ya. Untuk memproduksi berita. Kode etik tersebut merupakan etika profesi jurnalis, berlaku untuk berita dalam media cetak, media elektronik, dan media online. Jadi beberapa media yang kita bacakan tadi itu ada aturannya. Nah, kita bilang tadi tentang hukumnya, aspeknya, itu ada aturannya. Ya. Kalau mereka itu tidak senang, ya kita bisa dilaporkan. Apa ketidaksenangan itu? Karena kita memberitakan yang tidak sebenarnya apa yang dialaminya. Jadi mereka bisa mengadu. Kenapa dilaporkannya? Ya, karena berita kita tadi jelas, ya, jelas tertulis, ya,
Di pasal 310 itu. 310, 311 jelas tertulis ya. Bahwa perbuatan itu menghina orang. Di sini kita bisa tahu seandainya kita itu menghina orang kan tidak baik ya, tidak bagus. Baik dia di online walaupun berita koran ya, itu tidak bagus. Jadi di sini saya bacakan pasal 310 ayat 2-nya tadi, jika hal itu dilakukan dengan tulisan, dengan gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum. Jadi itu tidak bisa ya. Nah, itu sangat tidak disenangi oleh masyarakat nanti dilaporkannya. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa kita sangat dekat dengan peraturan-peraturan atau dengan hukum. Jadi di pasal 28 ya, kita bahas tentang undang-undang tentang IT nomor 11 tahun 2008. Setiap orang yang sengaja dan berhak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Jadi orang itu tidak senang ya kalau diberitakan tentang kebohongan. Bapak Ibu sekalian, bahwa sejarah kode etik itu di Indonesia tahun 1947 ya, diketahui oleh seorang wartawan bernama Tasrif. Isi dari kode etik ini pada saat itu merupakan kode etik jurnalis dari wartawan Amerika. Kemudian pada tahun 1968, Dewan Pers mengeluarkan keputusan nomor 9 tahun 68 tentang kode etik jurnalis. Berdasarkan analisis hasil rumusan panitia 7 pada tahun 1999, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Penerangan nomor 2 garis miring Menpen garis miring tahun 1969 yang menegaskan seluruh wartawan wajib menjadi organisasi wartawan yang disahkan oleh pemerintah. Akhirnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers telah memberikan kebebasan wartawan dalam memilih organisasi wartawan, sehingga Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI bukan hanya satu-satunya organisasi wartawan. Ya, banyak organisasi yang sederajat dengan PWI. Ya. Jadi itu nanti bisa kita ciptakan ya, bisa kita ciptakan bahwa kita bisa seperti PWI, nah, seperti itu. Karena kemarin juga semalam itu kumpul ya para panitia bahwa itu akan kita ciptakan gitu, akan kita laksanakan. Jadi kemudian pada tanggal 21 Juni 2000, Kode Etik Wartawan Indonesia disahkan oleh Dewan Pers. Pada tahun 2006, Dewan Pers kemudian kembali melahirkan Kode Etik Jurnalistik. Kode etik tersebut ditetapkan oleh keputusan Dewan Pers nomor 3 garis miring SKDP garis miring 3 Romawi garis miring 2006 dan diperbuat oleh Peraturan Dewan Pers nomor 6 garis miring Peraturan garis Dewan Pers garis 5 garis 2008.
Kode etik ini berfungsi untuk menjaga standar kualitas jurnalistik dalam melakukan pekerjaannya secara profesional dan berita yang dirilis dapat dipertanggungjawabkan. Ya, seperti bilang tadi, bahwa semua data yang kita kumpulkan itu tidak melanggar aturan, tidak melanggar undang-undang. Jadi kita taat hukum, taat peraturan kode etik jurnalistik, sehingga kita aman. Aman di kiri, aman di kanan. Sehingga kita sebagai jurnalistik atau wartawan itu ya bisa aman, bisa sukses untuk menjalankan tugas. Selain kode etik ini juga dibuat untuk melindungi publik dari kemungkinan terjadinya hal negatif dari berita yang dirilis. Dengan kode etik kita akan dapat terlindungi dengan baik dan merasa aman terlindungi. Ya. Jadi sekalian di sini kita itu sebagai jurnalistik ya itu Suaranya pecah, Bang. Halo, suaranya nggak ada lagi. Halo. Ya, Nah, kalau gini gimana? masih, Pak. Masih pecah suaranya. Masih pecah suaranya ya. Mungkin kena jaringan nih. Pak. Ya, mungkin kena jaringan ini Pak ya. Betul. Nah, kalau gini gimana Pak? Masih pecah juga? Sudah, Pak. Oh ya, Lanjut. oke, terima kasih ya. Karena begitulah keadaan jaringan di daerah kita Pak. Mungkin jaringan di daerah Bapak bagus, ya. Sehingga tidak terlihat kabur-kaburnya gitu. Saya lanjutkan Pak ya. Bapak Ibu sekalian, terdapat 3 dasar utama kode etik jurnalistik yang saat ini digunakan oleh jurnalis di Indonesia. Ya. Di antaranya pertama, kesepakatan 29 Organisasi Pers Seluruh Indonesia di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2006. Yang kedua, Peraturan Dewan Pers nomor 6 peraturan di 15/2008 Undang-Undang nomor 40 tahun 99 tentang pers. Dengan demikian, maka seluruh wartawan wajib mentaati kode etik jurnalistik yang berisikan diantaranya sebagai berikut: bersikap independen. Jadi di sini rekan-rekan harus independen untuk menghadapi atau seorang jurnalis itu menghasilkan berita dengan suara hati nurani ya. Tanpa adanya intervensi atau campur tangan dan paksaan ini dari pihak lain ya, tidak ada paksaan dari siapapun, itu dia maksudnya. Jadi dengan demikian maka jurnalis dapat memberitakan peristiwa ya, sesuai dengan fakta yang akurat dan tidak adanya itikat buruk ya, seperti yang kita bilang tadi bahwa tidak ada melanggar peraturan atau undang-undang ya. Memang independen, tapi sama sekali tidak tersentuh negatif dengan undang-undang, dengan peraturan. Kita lakukan aja, ya. Tugas mulia ini, gitu. Ya, seorang jurnalistik adalah
bertugas mulia ya, sama kita menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa kita itu apa adanya yang kita ketahui, yang kita sampaikan, demikian. Nomor 2, menempuh cara yang profesional ya. Menempuh cara yang profesional. Profesional kerja jurnalis dalam bekerja adalah dengan menghormati hak privasi. Menghormati hak privasi untuk menyuap narasumber, memberikan informasi, ya, menunjukkan identitas dari diri kepada narasumber. Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan berita yang faktual dengan sumber yang jelas. Jadi di sini kita itu harus profesional. Nanti Pak. Tugas ya. Halo? Ada berita? Halo? Ya, oke, saya lanjutkan ya. Selain itu, jurnalis juga harus menghormati pengalaman traumatik narasumber ya, dalam penyajian berita terkait gambar, foto, ataupun suara ya. Jadi berita yang dihasilkan tidak boleh plagiat atau mengakui karya orang lain menjadi karya sendiri. Itu tidak boleh ya. Kita mencaplak-caplak atau mencontoh karya orang, masukkan kepada karya kita gitu, itu nggak boleh. Jurnalis juga harus dapat mempertimbangkan bagaimana peliputan berita, investigasi dapat menjawab kepentingan publik. Itulah keprofesionalan kita, bagaimana seorang jurnalis bekerja secara profesional. Yang ketiga, selalu menguji informasi ya. Seorang jurnalis harus dapat memberikan informasi ke publik berdasarkan fakta ya. Maka seorang jurnalis harus melakukan cek tentang kebenaran daripada informasi tersebut. Jurnalis tidak boleh mencampurkan antara fakta dan opini ya. Beda ya, fakta dan opini itu beda. Satu yang jelas dan satu yang tidak jelas. Yang keempat, tidak membuat berita bohong. Ya. Tidak membuat berita bohong. Berdasarkan dengan tugasnya, ya, seorang wartawan harus memberikan informasi sesuai dengan fakta, sehingga berita yang diberikan ke publik dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tidak mengada-ngada seperti kita bilang tadi, bahwa keterangan-keterangan itu ngarang ya, tidak seperti itu. Jadi apa adanya, yang fakta kita jelaskan. Yang kelima, tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan. Tidak menyebutkan atau menyiarkan. Jadi di sini seorang jurnalis tidak boleh menyebarkan identitas seluruh korban, ya, seluruh korban dari kejahatan susila itu maksudnya. Ya, jika disebarkan maka hal tersebut akan mempermudah orang lain untuk melacak korban. Jadi itu harus kita rahasiakan biar orang itu jangan terlacak oleh orang lain. Bisa aja ya, karena mereka juga kepingin gitu. Ingin tahu bagaimana orangnya. Orangnya itu umpamanya tentang susila kan, orangnya itu cantik atau jelek, kalau perempuan ya kan. Gimana rumahnya? Umpamanya rumahnya kita bikinlah di Jalan Sudirman nomor 16. Ada seorang ibu-ibu umpamanya ya, atau seorang gadis ya. Jadi orang bisa ke Jalan Sudirman nomor 16, Kelurahan Tanjung Jati umpamanya kan. Jadi mereka bisa datang, siapa kira-kira orangnya nih? Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Beginilah tata cara kerja seorang jurnalis supaya bisa jadi sukses dan bekerja dengan baik. Ya. Ternyata seorang jurnalis itu nggak gampangan, ya Bapak Ibu ya sekalian ya. Itu orang-orang yang intelektual, yang punya pikiran atau intelijensi yang baik, yang bagus, sehingga bisa dicerna, dibaca, dan dijalankan oleh masyarakat luas. Jadi dalam hal ini, kita itu bukan orang yang sembarangan. Kita lanjutkan, tidak menyalahgunakan profesi, ya. Tidak menyalahgunakan profesi. Jurnalis memiliki hak total yang melindungi narasumber yang diwawancarai. Hal tersebut sebagai bentuk menghormati ketentuan embargo informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, bentuk segala suap merupakan bentuk penyalahgunaan profesi. Ya. Namanya juga tidak menyalahgunakan profesi. Menyalahgunakan berarti salah. Ya. Kalau salah berarti melanggar aturan. Melanggar aturan berarti dihukum. Nah, seperti itu. Jadi sudah kita jelaskan tadi bahwa hukum itu ada bagi jurnalis, ya kan? Sehingga kita bisa berpandang atau bertimbang untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas sebagai jurnalis tadi. Seperti itu maksudnya. Udah saya ceritakan tadi, udah saya ceritakan tentang saya tugas dulu ya di Sitang, Berantan itu ada 40 ya, ada 40 orang itu yang wartawan itu kompak sama saya. Nah, ini kan karena kompak gitu. Kalau kan namanya karena kompak kan nggak ada yang dirugikan, ya. Jadi saya kasihkan ya sama kawan-kawan, teman-teman gitu. Sekedar uang minyak. Gitu. Ya. Hati-hati, ini kena kompak, bukan karena terpaksa. Sampai sekarang saya bilang kompak, dan sampai sekarang juga saya kompak sama dia gitu. Kawan-kawan itu. Gitu. Jadi tidak ada masalah ya. Kita harus pintar. Ya saya bilang tadi bahwa kita harus belajar psikologi bagaimana teman kita itu, ya, bagaimana karakternya, sifatnya, ya, seorang polisi, apa kira-kira yang membuat dia itu enak, tenang, bisa kawan sama kita, ya, itu perlu kita pelajari gitu. Biar kita itu bisa dapat informasi. Ya. Saya kompak dengan teman-teman itu, saya panggil dia kalau ada masalah. Masalah itu apa? Kecelakaan. Saya panggil, ayo John, sini dulu ada kecelakaan ini, masukkan orang, masukkan. Saya juga seorang pelatih karate. Itu untuk menaikkan pamor dojo saya itu ya saya masukkan koran. Gitu. Biar banyak orang tua dan anak-anak mengerti ya. Dulu saya masukkan di anak sekolah SMP dan anak sekolah SMA. Jadi rumah sekolah SMP SMA itu juga jadi naik namanya gitu. Itu alasan saya kompak dengan wartawan gitu. Itu sebagai dasar ya. Sebagai dasar supaya kita itu sebagai wartawan itu harus dekat kepada instansi-instansi lain gitu.
karena mereka juga penting sama kita, penting sekali ya. Ingat bahwa kita itu orang penting. Seperti itu. Selanjutnya nomor 7 memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber. Jadi jurnalis memiliki hak untuk menolak mengungkapkan identitas, ya, dan di mana narasumber berada, ya seperti saya bilang tadi ya. Kalau narasumbernya itu seorang wanita cantik pula ya, ada orang lain yang ingin tahu di mana rumahnya, ya nggak bilang apa. Mereka kan ingin tahu karena cantiknya itu, langsung dikejarnya gitu. Jadi itu harus kita lindungi ya. Bukan cuma itu cantik aja, mungkin berita-berita lain juga kan bisa disampaikan. Setelah disampaikan kepada kita, dia ingin bagaimana sebenarnya kejadian itu, datang lagi dia. Setelah kita sampaikan di muka umum, dimintanya lagi keterangan-keterangan dari orang yang kita minta tadi. Itu jangan ya, jangan sampai kita beritahukan gitu. Hal ini guna keamanan narasumber beserta dengan keluarganya ya. Informasi yang diberikan ke publik dapat disiarkan tanpa menyebutkan segala informasi narasumbernya sesuai dengan kesepakatan. Nah, seperti itu dia ya. Jadi kalaulah narasumbernya mengatakan itu Pak yang melakukan pembunuhan. Jadi narasumber mengatakan si A. Wah, si A ini dan kawan-kawannya kan nggak senang gitu. Ya narasumbernya ini namanya si Z. Ya, habislah si Z. Jadi itu kita harus bersumpah ya tidak memberitahukan hal itu. Dan ada di hati kita itu ya. Ada di hati kita bahwa kita itu dengan narasumber itu betul-betul satu darah. Itu baru mau dia memberitahukan kepada kita semua keterangan-keterangan apa yang dilihatnya, ya, apa yang dirasakannya, apa yang diketahuinya, apa yang didengarnya. Sama juga seperti polisi ya. Polisi itu kalau memeriksa saksi, saksi itu harus dilindunginya. Ada itu tempat perlindungan saksi ya, ada peraturannya, ada undang-undangnya. Sama juga seperti kita ya. Kita juga harus kita lindungi ya narasumber tersebut. Ya. Tidak, yang nomor 8 kita lanjutkan ya. Tidak menulis atau menyiarkan berita. Ya. Tidak menulis dan menyiarkan berita. Ya. Berdasarkan prasangka. Segala bentuk prasangka atau diskriminasi tidak boleh disiarkan ke publik. Ya, hal tersebut merupakan anggapan yang kurang baik. Dan jika disiarkan akan membuat beberapa pihak mengikuti hal buruk. Ya, gitu ya. Jadi yang nomor 8 ini jangan memperkirakan kira-kira gitu. Berdasarkan prasangka. Jadi kita harus apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Jadi dia sudah benar-benar yang kita siarkan itu beritanya fakta, tidak ngarang. Nah, jadi itu juga harus kita perhatikan bagaimana untuk mendapatkan berita tersebut.
Jangan kata kawan si Badu, seperti ini, kata kawan si Badu itu kan bisa ditanggung jawabkan ya. Jadi sama juga seperti polisi seperti itu, dia apa yang dilihat saksi, ya, apa didengar saksi, apa yang dirasakan saksi, itu keterangan itu yang diminta oleh polisi. Ya. Jadi polisi ini untuk memeriksa seseorang, dia harus ada 7K, 7K. Siapakah, apakah, di manakah, ya, ada 7 tuh. Kalau kita jurnalistik ini ada 5W tambah 1, where, when, who. Jadi itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia siapa, kapan, di mana, seperti itu. Jadi itu harus kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan ya terhadap narasumber. Ya. Kita minta keterangan tersebut seperti itu. Biar jangan lari dari kenyataan ya, yang prasangka-prasangka seperti kita bacakan tadi. Ya, selanjutnya nomor 9, menghormati hak narasumber. Ya. Menghormati narasumber merupakan kewajiban bagi seorang jurnalis. Kehidupan pribadi narasumber dan keluarganya bukan merupakan konsumsi atau kepentingan bagi publik. Ya, wajar ya, kita harus menghormati hak narasumber tersebut, karena dia itu adalah seorang manusia sama seperti kita, dan mau memberikan keterangan apa yang dilihatnya tadi ya, kita harus antara dia sama kita itu harus bersaudara gitu kan. Jangan ada pemisah sehingga kita itu bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak ya, yang lebih luas dari narasumber tersebut. Yang ke-10 ya, mencabut ya, meralat dan memperbaiki berita yang keliru. Nah, di sini kadang-kadang kita sebagai wartawan tidak tegas, kadang-kadang ya. Karena pernah saya dulu waktu tugas, karena jengkelnya wartawan sama dengan saya sebagai juru periksa pada saat itu, Kanit Serse, dia itu mengada-ngada buat di koran bahwa Polsek ini gini menerima suap 40 juta. Padahal tidak ada ya, tidak ada. Karena wartawannya itu masuk dengan gagahnya dan sembarangan, ya, tanpa etika. Nah, di situ ya kita ini sudah dinilai oleh orang yang kita tuju tadi nggak bagus, negatif. Dan hasilnya juga negatif. Gitu. Akhirnya dia mencabut atau meralat ya, atau memperbaiki berita, itu kan keliru. Keliru sekali gitu. Ada berita yang tidak benar dimasukkan. Ya, istilahnya saya juga ngomong sama abang itu supaya itu diralat gitu. Terus ada juga yang negatifnya. Apa itu kira-kira yang negatifnya? Bahwa itu memang benar-benar ada kejadian penganiayaan, ya, kejadian penganiayaan, karena sudah damai, ya, jangan diobar-abirkan gitu. Jangan diobar-abirkan, diralat, ya, bahwa itu bukan penganiayaan gitu.
atau dicabut. Jangan dibuat judulnya tentang penganiayaan, bukan penganiayaan, karena ya saat itu kejadiannya tentang antara bapak sama anak. Jadi dalam hal ini mereka bisa berdamai. Mereka tidak ingin ini disebarluaskan. Kasihlah uang rokok sedikit. Nah, seperti itu dia. Jadi segala bentuk berita yang keliru merupakan tanggung jawab dari jurnalis. Ya. Maka jurnalis memiliki hak untuk segera mencabut atau memperbaiki berita yang keliru atau tidak akurat dengan disertai permintaan maaf terhadap audiens. Ya. Kode etik jurnalis merupakan landasan moral jurnalis untuk membuat berita yang dapat dipertanggungjawabkan, yang didasarkan atas bagaimana pers menghormati seluruh hak asasi ya, setiap orang tanpa memandang siapa mereka. Ya. Menghormati seluruh hak asasi. Ya, hak asasi itu adalah hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban itulah yang harus kita hormati dari orang tersebut, dari kawan-kawan, dari teman-teman, dari masyarakat. Ya. Hak asasi ini contohnya umpamanya kita masang listrik, ya. Ini contoh. Hak kita adalah memakai listrik. Asasi kewajiban kita adalah membayar listrik tersebut. Mau berapa kita pakai, ya 250 kita bayar 250. Mau kita pakai dia 75.000, kita pakai 75.000 sebulan. Nah, gitu. Jadi jangan sampai kita pakai listrik tidak kita bayar. Nah, itu melanggar hak asasi, ya. Jadi itu tidak baik. Ya, jadi itu harus kita buang. Nah, hak asasi ini harus kita terapkan kepada setiap manusia. Gitu ya. Jadi terhadap banyak cara yang dapat kamu lakukan untuk menjadi seorang jurnalis. Salah satunya dengan mengikuti pendidikan formal di akademi, merupakan kursus online yang menyediakan kelas jurnalis ya, seperti kita ini ya. Ini ilmu. Ya. Beda kita membaca dengan mendengar. Ya, beda. Kalau kita mendengar, bisa kita lihat di mana, bisa kita lihat di mana orangnya, bisa kita dengar bagaimana suaranya, apa yang dibicarakannya, ya, seperti itu. Jadi kita perlu belajar terus. Ya. Dalam kursus jurnalistik tersebut, kita akan diajarkan mengenai fundamental jurnalistik hingga praktis menulis berita yang kredibel. Kemudian peserta akan mendapat sertifikat elektronik ya di akhir pembelajaran. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kelas jurnalistik kita dapat langsung ya bicara dengan para pendirinya ya atau orang-orang yang mendirikan satu organisasi itu gitu. Di mana aja ya, di mana aja. Jadi demikianlah saya rasa Bapak Ibu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kita sudah mendapatkan atau sudah menerima pengajaran tentang dampak atau negatif dan positifnya sebagai jurnalistik. Sekian dan terima kasih.
Dan ini Ya. bisa kita sekalian untuk sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya, silahkan saya jawab. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Bang Dahlan sebagai narasumber kita yang sudah menyampaikan materinya di awal. Baik, untuk mempersingkat waktu dan mengefisiensikan waktu, kita bagi beberapa wilayah. Jadi yang kita dahulukan, rekan-rekan yang di wilayah tengah, seperti Sulawesi, nanti dan Bali, serta Madura. Yang untuk sesi pertama untuk bertanya. Silakan rekan-rekan dari Sulawesi, dari Bali, dan dari Madura. Yang mau bertanya, silakan. Siap, izin Bapak. Ya, Madura. Siap. Dari Madura, Sunep. Nama saya Bambang. Ada hal yang perlu saya tanyakan terkait ketika seorang jurnalis mau melakukan tugasnya untuk melakukan suatu wawancara pada narasumber, tapi narasumber itu menolak, tidak memperbolehkan, dalam artian menolak, tidak memperbolehkan kita itu mengambil gambar atau memfoto, ya. Bahkan dia menyampaikan tidak boleh dinaikkan berita. Kalau kita menghadapi hal semacam itu, langkah apa yang akan kita lakukan? Mohon penjelasan dan pencerahan. Terima kasih. Ya, satu aja dulu ya, Bapak Ibu sekalian ya, biar nanti bisa dicerna langsung gitu. Izin Bapak yang dari Madura ya, Sumeneb, ini. Madura. Ya, bisa langsung ke Madura ya kan, Pak Bambang ya. Tadi sudah saya terangkan tentang psikologi ya, Bapak Ibu sekalian. Itu sifat manusia, ya. Sifat manusia itu kan berbeda-beda. Satu kali 24 jam ya, 1 kali 12 jam cara berpikir manusia juga berbeda-beda. Nah, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana sifat Bapak si A, umpamanya. Umurnya berapa? Beda ya, umur yang Bapak umur yang 30, 40, 50, 60, 70 itu berbeda-beda ya, Pak Bambang ya. Jadi dengan senyum sapa ya, dengan senyum sapa itu kita bisa berbicara atau ngomong dengan narasumber tersebut, bisa keluar semua. Selamat pagi Bapak, saya mau ngomong sama Pak izin Pak, ini ada rokok kita sodorkan gitu, untuk dapatkan berita rokok sodorkan gitu. Oh iya, dari tadi belum merokok, nah gitu, nah, udahlah, selesailah dia tuh. Nah, jadi ilmu psikologi ya, itu harus kita gunakan ya, setiap teman kita, ya kawan kita, dan narasumber kita, pasti Pak sukses kita, kemanapun kita pergi. Dan sampai saat ini, dan sampai sekarang ini, saya belum pernah punya musuh. Ya, walaupun saya dulu polisi, orang masih mengejar saya, dan saya sekarang juga diangkat oleh masyarakat supaya jadi caleg. Saya sekarang caleg Pak. Ya doakan Pak ya Bang ya, biar saya bisa duduk di DPR Provinsi. Terima kasih Pak. Selamat siang. Iya, Pak Bambang, Sumeneb, Madura. Dari Bali dan dari Sulawesi, ada perwakilan yang mau bertanyakan? Ya silakan dari. Ya Pak, Salfin Tebara Pak, Sulawesi. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Tentunya, saya hanya ingin bertanya soal poin ke-8 ketika seorang jurnalis, merujuk ke poin 8 Pak. Ketika seorang jurnalis menulis berita, seorang jurnalis atau seorang pers berhak meminta hak jawab atau hak sanggah terhadap
seseorang yang diberitakan. Pertanyaan saya, ketika seorang narasumber tidak bersedia memberikan hak sanggahannya, lalu apa tindakan selanjutnya, Pak? Merujuk pada poin ke-8 tadi. Terima kasih, Pak. Oh, dari Sulawesi tadi siapa Bang? Namanya Bang, izin. Salvin Tebara, Pak. Apa pecah suaranya Bang? Halo? Ya, Pak. Salvin Tebara, Pak. Salsen Huta Barat. Salvin, Pak. Salvin Tebara. Salvin Huta Barat. Ya. Salvin Tabara. Tebara, Oh. Salvin Tebara. Tebara. Ya. Oke, Pak Salvin Tabara ya. Jadi suara yang saya dengar. Jadi makanya saya minta ulang-ulang. Jadi nomor 8 tadi tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka ya Pak. Jadi itu udah pasti nggak bisa ya, jangan berdasarkan prasangka. Bapak tadi nanya kalau narasumber tidak mau ya, atau orang itu tidak mau diberitakan gitu. Itu beda dengan prasangka. Nah, kalau prasangka itu tidak benar. Kalau ada kecelakaan lalu lintas, Bapak lihat di jalan raya, kalau orang itu pun tidak mau, ya beritakan aja. Ya, tapi sesuai dengan aturan-aturan tadi gitu. Jadi ceritanya ya benar lah gitu. Ya kalau Bapak foto nanti orang main judi ya dia nggak mau dong gitu. Ya beritakan aja. Nah gitu. Karena itu kan merupakan suatu tidak pidana. Gitu. Beritakan aja biar cepat ditangkap polisi. Pak polisi, ini ada perjudian ini Jalan Sudirman nomor 36 di belakang. Kita udah pernah ke dalam, tahu TKP-nya. Itu laporkan aja. Apalagi sesuatu itu yang ada tindak pidananya, laporkan aja. Dia melakukan atau melanggar tidak pidana kok. Gitu. Jadi kalau memang akurat dengan kita sebagai wartawan dikenal, nanti yang dari Sulawesi cepat gitu, berani. Gitu. Sekarang terjadi ya. Terima kasih. Ya, dari Kalimantan, dari Bali ada dari Bali. Kalau tidak ada dari Bali, kita lari ke Jawa Timur, perwakilan Jawa Timur, Gresik, Kediri, Magetan. Silakan yang mau tanya. Jawa Timur. Izin dulu Pak, dari Jawa Timur. Madura, Sumeneb. Oh ya, silakan. Gini Bapak, kemarin dari KPK kan turun ke Sumeneb ya, kita mau cerita. Kemarin beberapa hari yang lalu. Pak sama. Bapak Bambang. Oh, yang tadi. Singkat aja Pak. Bambang singkat ya, karena waktu ya. Iya. Beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu ada KPK ke Sumeneb di Polres, ya kan? Kebetulan ada beberapa teman jurnalis itu mendengar hal itu, dia berusaha melakukan peliputan. Nah, ketika dia itu mengambil dokumentasi foto dari salah satu petugas KPK, itu mengetahui kalau kita itu mengambil foto. Nah, ketika kita itu mengambil foto diketahui oleh petugas KPK, akhirnya seorang jurnalis itu dimarahi, didatangi, dimarahi, bahkan fotonya, hasil fotonya, hanya itu disuruh hapus, HP-nya diambil, disuruh hapus, dan mengatakan kalau ini tetap dilakukan, karena ini sifatnya rahasia katanya, ini akan dilaporkan ke Kapolres, seperti itu KPK-nya mengintimidasi. Nah, mohon pencerahan ketika terjadi hal seperti itu. Apakah
kita itu salah dalam hal itu atau KPK-nya yang salah secara hukum? Monggo Bapak mohon pencerahan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bambang. Saya mengatakan bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan masyarakat, silakan aja, gas terus, ya. Tapi di sini, ya Bapak bilang tadi, beberapa jurnalis meliput foto KPK marah, dia mengambil dan membuang. Apakah sudah jelas ya tindak pidana yang dilakukan seorang itu, korupsi yang dilakukan seorang itu? Nah, ini harus kita betul-betul kita pahami gitu. Kita jangan nanti setelah kita foto, ya kita juga nanti yang bermasalah gitu. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Bapak-bapak atau orang hukum yang di atas itu mereka tidak menyembunyikan itu, tidak menyembunyikan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Ayo silakan aja gitu, gitu dia Pak. Kira-kira terpenuhi izin. Cukup ya Pak Bambang ya. Kita ini masih rekan-rekan kita masih ada yang bertanya ya. Oke. Ya, lanjut. Pak Bambang terima kasih. Ya untuk perwakilan dari Jawa Timur mungkin dari Gresik, dari Kediri, dari Magetan yang mau bertanya silakan. Jawa Timur. Ya Pak, Silakan. saya Bu Lili dari Kediri Pak. Ya, monggo. Ya, saya baru pertama ini Pak mengikuti pelatihan ini, diklat ini, dan saya tertarik sekali, akan tetapi saya tidak bertanya ini Pak, mohon maaf, hanya menghimbau aja kepada panitia untuk diberi kesempatan lagi untuk nanti jika ada gelombang berikutnya saya ikut lagi. Terima kasih. Ya, baik Bu, nanti tinggal daftar aja. Jadi tidak ada masalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Ya dari Magetan Iya tadi. Pak, masih. Dari Magetan, dari Gresik, ada yang mau tanya Jawa Timur? Kalau masih ada, masih kita tunggu. Tidak ada. Dari Kalimantan. Dari Kalimantan masih monitor? Tidak ada. Pak. Oh, Kalimantan? ada itu. Kalimantan Tengah. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera semua untuk semuanya. Salam kenal, nama saya Firman dari Kalimantan Tengah, di Kabupaten Bururaya. Dari penjelasan Bapak, ada satu hal yang ingin saya pertanyakan. Ini masalah mengenai KPWI, Pak. Kebetulan kita di sini di CG, Pak, bukan di PWI. Namun kita mau berita nih, Pak, memberitakan sesuatu. Namun itu disangka oleh PWI karena sudah masuk zona mereka. Jadi cara kita mengatasi Pak, karena kita sama-sama jurnalistis, gimana Pak supaya etisnya jangan sampai kita ada perselisihan di antara jurnalistis Pak. Sekian Pak dan terima kasih. Ya terima kasih Pak Usman dari Kalimantan Tengah. Ya, ini tentang daerah ya. Bapak yang dari Kalimantan Tengah ya. Ada itu peraturan bisa bekerja di daerah kita ya. Di daerah kita kecuali kita itu sudah memisahkan atau mendaftarkan ke PWI. Nah, karena memang seperti itu dia peraturannya Pak. Jadi daerah kita aja lah yang kita kerjakan, nggak usah keluar daerah lain Pak. Karena kita juga banyak ya, banyak yang perlu kita share.
belum kita ceritakan. Ya. Nanti lebih lanjut bisa kita kembangkan, ya. Bisa kita kembangkan ke daerah lain. Nah, itulah dia perlunya kita seperti ini, karena daerah-daerah lain nanti bisa kita buat jurnalistik kita atau kita tempatkan, ya, di Indonesia. Bang Dahlan, putus-putus. Masih ada? Mau disampaikan? Udah ya? Baik. Udah selesai. Ya, baik. Untuk Kalimantan cukup ya. Ini kita perwakilan ke Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Tengah, Jawa Barat ada? Sekali lagi, Jawa Tengah dan Jawa Barat ada perwakilan? Mau bertanya? Kalau tidak, kita lanjut ke DKI. DKI Jakarta. Ya, Silakan. ya Pak, belum ada komentar. Belum ada pertanyaan, Pak. Belum. Ya, siap, DKI. Ya, terima kasih. Belum. Kita ke Sumatera. Lampung, dari Tubabar. Ada yang bertanya? Lampung masih monitor? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Ya, silakan. Saya Ferianto dari Lampung. Ini sedikit pertanyaan, Pak, tentang kode etik yang independen. Nah, itu apakah ada larangan ya? Seorang jurnalis itu, seorang parpol atau ASN itu, BUMN, bagaimana? Apakah tidak ada masalah gitu? Apa bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi intinya, apakah bisa jurnalis itu parpol gitu ya? Tidak bisa, Pak, ya. Dilarang. Ya, dilarang. Jadi itu merupakan suatu pelanggaran. Intinya tidak bisa gitu. Jadi nggak usah ya, kita sebagai parpol kita nggak usah jadi jurnalis, Pak. Kalau saya bukan jurnalis, ya, dan saya juga bukan pengacara. Nah, saya sekarang ini, gitu. Karena saya ikut parpol, itu lepaskan, Pak, gitu dia. Dan saya juga kan belum duduk gitu, makanya saya supaya bapak dan ibu-ibu doakan saya supaya duduk gitu, Pak. Banyak kan rekan-rekan ini kan. Demikian juga, Pak. Ya, Bang Ferry cukup ya? Ya, Pak. Terima kasih. Baik, kita lanjut ke Sumatera. Sumatera ini bisa Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, silakan. Yang mau tanya langsung ke narasumber kita. Sumatera. Ada yang mau tanya? Sumatera masih ada? Tidak ada? Atau kita buka bebas? Ya, Bapak Ibu yang punya kesempatan sekarang mau bertanya langsung, tidak lagi kita bagikan wilayah, tapi secara personal. Silakan, yang mau bertanya, masih ada waktu. Dibuka dulu mic-nya, mungkin masih di mute. Izin Pak, interupsi. Iya, buka mic-nya kan dia mau ngomong. Ya, silakan. Tapi di luar materi yang disampaikan oleh Bapak pemberi materi, tapi terkait jurnalistik ini. Yang saya tanyakan, diklat ini apakah sama dengan UKW? Artinya apakah UKW itu lain lagi dari diklat yang sekarang ini? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih.
Oh ya, diklat ini apakah sama dengan UKW ya Pak ya? Bapak Ya. tahu tentang UKW Pak? Izin Pak? Belum, makanya kami ini nanya, Pak. Itu apa kepanjangan UKW Pak? Kalau UKW sepertinya uji kompetensi ya. Ya, oke. Uji Berarti kompetensi Bapak tahu wartawan. dong, ya. Uji kompetensi wartawan. Ya, berarti Bapak tahu Apakah dong ini kalau gitu. Ya gini Pak, kita ini, diklat kita ini belum sampai ke UKW Pak ya, sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia Pak ya. Nah, jadi kalau uji kompetensi itu dia memang sudah nasional gitu. Jadi dalam hal ini kita sabar ya. Itu sudah kita bicarakan. siap? Ya, sudah kita bicarakan. Nanti kita buat ya serupa dengan UKW gitu Pak. Pokoknya Bapak sabar lah ya. Orang sabar kasihan Allah Pak ya. Oke Pak ya, makasih ya Pak. Ya, Pak Bambang, saya tambahkan. Pak Bambang, saya tambahkan bahwa Aura ini bisa melakukan UKW Pak untuk anggota-anggotanya ini, diharapkan seperti itu Pak. Terima kasih. ya Pak Bambang, saya tambahkan yang diklat sekarang ini diklat jurnalistik dulu, jadi basic awal. Siap. Tapi arah ke lembaga sertifikasi profesi kita akan siapkan, nanti ada levelnya. Jadi kita ada tahapan-tahapannya dulu. Jadi tahapan pembentukan ke jurnalistiknya dulu, kewartawanannya. Terus nanti ada level berikutnya. Jadi ada 4 level. Nanti ikuti terus perkembangan GN Aura kita. Ya. Paham Pak Bambang ya? Terima kasih. Ya, kita juga sedang menjalin dengan BNSP. Oke. Ya, demikian. Bapak Ibu sekalian yang masih ingin ditanyakan, silakan. Masih ada? Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya, izin Pak. Salam kenal, saya Hendro dari Medan. Iya, silakan Pak. Jadi gini, dulu itu, setahu saya Pak ya, namanya wartawan itu paling enggak disegani dulu itu Pak, sampai ya aparat pun kita bilang aparat kepolisian ya kan Pak. Itu memang kalau dulu nih Pak ya, ini cerita dulu. Jadi seperti ada teman contohnya lah, teman gitu wartawan. Ya untuk menghindari dia misalnya di jalan raya gitu kan, dia misalnya di stop gitu oleh polisi di jalan. Jadi dia bisa lepas gitu Pak. Nah, nggak tahu di mana dia itu keahlian dia dalam menghadapi aparat itu kan gitu kan. Tapi yang jelas ya dia mengatakan ya wartawan sih lewat aja gitu kata dia Pak. Nah, apa memang benar begitu? Nah, jadi kan yang kedua ini saya mau tanyakan juga. Jadi sekarang ini saya perhatikan juga untuk jurnalistik kewartawanan, profesi kewartawanan ini Pak udah banyak juga mengarah ataupun mendekatkan kepada politik praktis ini Pak. Ada gitu pun dijadikan dibilang alat, dijadikan alat untuk jadi alat politik ini Pak. Nah itu gimana itu Pak? Apa memang ada aturannya atau gimana itu? Atau memang sah-sah saja gitu? Oke gitu aja Pak. Makasih Pak atas jawabannya. Halo, Ya, Bapak. Bang. Halo. Ya, Bang, silakan. Ya. Ya. Yang pertama tadi lewat-lewat saja dari mana itu Pak? Karena agak terganggu tadi katanya. Wartawan lewat-lewat saja tadi. Iya, nggak maksudnya begini, itu kan kadang kita lihat wartawan kawan-kawan kita itu kan Pak. Kita asal di jalan raya itu ketakutan lah Pak kalau nggak pakai helm atau nggak ada surat. Kok dia ini makan bakal nggak pakai helm sering gitu. Ya itu gimana itu kok bisa begitu gitu kan? Apa mungkin kan udah kedekatan dengan aparat atau memang
wartawan ini memang bisa disentuh aparat atau gimana? Itu dulu kalau saya begitu. Apa sekarang mata undang-undangnya pun udah berubah gitu kan Pak. Gitu maksudnya. Oke. Oke, Bapak ya. Sebenarnya itu wartawannya ya gimana mau dibilang, kurang pas ya Pak ya, kurang mengerti peraturan, kurang mengerti kawan gitu. Berarti dia nggak kawan kepada polisinya itu. Ya. Jadi itu bisa ditindak Pak. Nah, kalau saya dulu dengan wartawan itu semua kawan yang 40 orang itu Pak ya, semua itu disiplin Pak. Karena kawan memang kawan gitu. Ya saya perhatikan pun kawan-kawan wartawan ini Pak ya, dia nggak memikirkan dirinya gimana gitu Pak. Banyak Pak, kawan saya wartawan banyak. Nggak memikirkan dirinya gimana itu. Dia itu orang yang tidak berada lah saya bilang Pak ya, jadi wartawan gitu ya. Kereta aja nggak ada. Jadi kalau kereta nggak ada, berarti kereta-kereta yang nggak punya surat lah diambilnya, atau dicurinya, atau diambilnya kita bilang ya kan, gimana-mana gitu. Itu yang dipakainya. Itu Pak, kalau saya dulu itu saya tilang itu. Tapi kebetulan ya, kawan-kawan juga, kalau dilangkat sana, hidup wartawan bagus lah Pak. Nah, karena luas, banyak sawit, ya kan. Jadi jarang lah yang ada wartawan membawa kawannya yang kena tilang. Nah, itu yang ada. Nah, itu ada. Ya benar Pak. Gimana Pak? Iya, yang benar. kedua Ada juga begitu. Kawannya kena tilang, dia manggil wartawan gitu ya. Yang kedua, wartawan yang dijadikan alat politik, ya kan udah saya bilang tadi ya, saya juga orang politik gitu, tapi kan saya tanggalkan itu wartawannya gitu. Saya juga seorang pengacara ya, itu saya tanggalkan itu pengacaranya gitu. Jadi dalam hal ini itu nggak bisa Pak ya, jangan dilakukan gitu. Jadi yang nomor 1 sama yang nomor 2 Bapak tanya tadi, saya kayaknya sudah terjawab. Untuk kita ya yang di sini jangan lakukan itu. Demikian Pak, makasih. Oke, makasih Pak jawabannya. Baik, Bapak Ibu, kalau masih ada lagi kesempatan untuk bertanya, silakan kepada narasumber kita. Silakan, yang masih mau bertanya. Izin Pak, mau tanya Pak. Ya silakan. Ya, kita dari Kalimantan Tengah. Izin Pak, ini masalah gini Pak, selama ini di wilayah kita pribadi untuk di Kabupaten Murung Raya, itu kan ternyata kebanyakan yang illegal logging dan bagian tambang itu semua pihak aparat Pak. Dan kita untuk merambah mereka sangat sulit Pak mendekati Pak. Cara lebih efisiennya supaya kita bisa ibaratnya nggak memproses sih, gimana cara jalan terbaiknya supaya pihak aparat itu memberikan contoh kepada masyarakat, bukan mereka yang membuat undang yang ibaratnya yang melanggar, tapi mereka juga ibaratnya yang menangkap kita semua Pak, seperti illegal mining, illegal logging gitu Pak. Minta solusinya Pak dari Bapak narasumber. Ya oke, makasih. Ya mantap ini ya, illegal logging ya. Kebetulan saya 16 tahun di Aceh dulu ya. Di Aceh itu simpang kiri, simpang kanan Singkil ya. Jadi di sana banyak kali tuh ya illegal logging. Banyak kali uangnya itu Pak, itu. Sikat habis itu Pak. Jadi jangan tanggung-tanggungi gitu kalau kita sebagai wartawan, biar Bapak terkenal di situ. Bahwa Bapak yang membuat kebenaran. Demikian Pak. Jadi kalau memang Bapak tinggal di sekitar illegal logging itu ya, Bapak buatlah tugas yang benar gitu. Pasti Bapak terkenal. Gitu Pak. Jangan mundur. Jangan harapkan polisinya itu yang mundur gitu, yang bertobat itu jangan. Sikat,
habis terus. Bapak tidak diapa-apa itu, saya yakin. Nah, laksanakan aja, Pak. Siap, siap. Karena saya udah pengalaman kali tuh, Pak, dalam hal illegal logging. Siap, Pak. Nah, itu, Pak. Makasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Narasumber kita yang pertama sudah menyelesaikan materinya dan kita akan lanjut dengan materi kedua. Ini kebetulan materi kedua yaitu teknik membuat berita yang nanti akan diisi oleh Dr. Misri. Beliau adalah Ketua Korwil GN Aura Sumatera. Kita sapa dulu. Selamat siang Pak Dr. Misri. Sudah bergabungkah? Pak Datuk, sudah bergabung? Pak Datuk sudah bergabung? Mute, mungkin menjadi mute ya? Pak Datuk, ada waktu 30 menit. Ya, silakan, silakan. Sudah dibuka sekarang. Silakan. Pak Datuk, voice-nya belum ada, tapi sudah dibuka mic-nya. Rekan-rekan panitia mohon dibantu. Kenapa nih Pak Datuk? Oh, ini sudah terbuka mic-nya tapi belum bisa komunikasi. Ya, yang bisa itu masalah jaringan mungkin. Pak Datuk, bisa monitor kita? Pak Datuk, masih monitor? Voice-nya coba dites dulu. Mas Bayu mungkin bisa bantu informasikan ke beliau. Baik, Pak. Ini voice-nya belum ada ini suaranya. Sekali lagi, masih monitor Pak Datuk? Ini sudah ada nih, cuman sudah dibuka mic-nya tapi voice-nya belum ada ini. Silakan Pak Datuk, dicoba voice. Dilihat dari statistiknya kemungkinan besar dilihat dari statistiknya Pak, kemungkinan besar ini masalah jaringan yang parah ya. Oh, jaringannya parah ya. Jadi dia tuh sebenarnya udah buka mic-nya, mungkin udah ngomong, cuman suaranya emang tidak keluar. Karena kecepatan ininya kecil ya. Bisa Sinyal. jadi itu sinyal Pak, masalah sinyal, jaringan internet dan segalanya itu. Iya, karena ini ada komunikasinya, nggak ada voice masalahnya. Mungkin yang bisa saya sarankan untuk sementara Pak Misri bisa keluar dulu, nanti join lagi. Oh ya, Pak Misri keluar dari grup sebentar, coba nanti masuk lagi, bergabung, coba. Reconnect lagi. Ya, ini dia sudah keluar. Ya, tinggal tunggu join lagi. Memang kalau misalnya kita sudah lama udah menghabiskan waktu lama di ibaratnya konferensi kayak gini, ya sinyalnya pasti akan kualitasnya semakin menurun. Makanya terkadang kalau lagi kuliah suka reload atau kita keluar masuk lagi gitu. Oh gitu. Ya, untuk ini kelemahan Google Classroom ini ya. Ya betul. Nah, Ini udah bergabung. Kita join lagi. Ya.
Ini coba Pak suaranya Pak. Pak Misri silakan. Voice-nya dites. Nanti sambil dicek koneksinya Pak, Mas Bayu. Masih belum stabil kah? Waduh, iya nih. Dia sudah bicara, gelombangnya sudah ada, cuma nggak Nggak terangkat ya? Iya, nggak keluar suaranya. Iya. Jadi Pak Datuk, ini mohon maaf ini koneksi di lokasi Pak Datuk ini kurang memenuhi syarat untuk voice, sehingga nggak bisa mengangkat suara ke bergabung di grup. Begitu informasinya, Pak Misri. Ya, ini masih nggak bisa juga karena dicek di server ternyata koneksinya memang kecil ya. Tidak bisa mengangkat voice. Seperti itu. Itu sudah oke. Mic-nya nggak ada masalah. Hanya koneksinya ini tidak standar untuk mengangkat voice. Apalagi untuk mengangkat video. Ini kan video kan di atas 536 kilobyte kalau tidak salah ini, Mas Bayu ya. Iya Pak, itu masalah klasik sih. Emang kita tantangannya di Indonesia seperti itu sih Pak, kalau jaringan secara jujur ya, begitu. Bukan jujur banget. Kalau kita lebih dalam, ya karena polemik kan, maaf nih ya kalau agak keluar tema, tapi mungkin bisa saya contohkan, ada pejabat yang ngomong internet cepat buat apa? Kan kalau internet cepat kita bisa belajar seperti ini gitu. Iya, betul. Ya sambil menunggu nih, intermezzo aja ini. Bapak Ibu sekalian sebentar ya. Siapa tahu ini dapat jaringan yang bagus. Tapi sampai sekarang karena informasi dari tim kita mengawasi kegiatan diklat ini, ada 3 admin yang mengawasi, baik admin untuk pendaftaran, admin untuk koneksi, dan admin untuk kegiatan interaktif, sudah melaporkan bahwa koneksi Dr. Misri Hasanto ini di lokasinya belum memenuhi standar untuk mengangkat voice-nya. Sehingga materi kedua kita saat ini yaitu teknik membuat berita belum bisa kita laksanakan hari ini, mengingat waktu untuk rekan-rekan kita khususnya di Jawa, Indonesia Tengah dan Indonesia Timur sudah mendekati sholat Jumat. Begitu juga di lokasi lain. Begitu. Mungkin untuk hari ini ada tambahan dari Pak Agus, Pak Irwan, dan Mas Bayu atau rekan penyelenggara, panitia, sebelum saya tutup? Ada yang mau disampaikan? Kayaknya cukup Pak. Cukup ya? Cukup Pak. Cukup Pak. Baik. Terima kasih para penyelenggara, Pak Irwan, Pak Agus, Pak Mas Bayu, narasumber kita, Bang Dalan, dan rekan-rekan Bapak Ibu sekalian peserta diklat jurnalistik GN Aura hari ini, di hari kedua, mengingat karena waktu sudah mendekati untuk sholat Jumat bagi yang menjalankan, maka penyelenggaraan hari kedua diklat jurnalistik GN Aura saya cukupkan sampai di sini. Apabila ada dalam penyampaian kata-kata saya kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan. Kita ketemu lagi besok di hari ketiga di acara yang sama, yaitu diklat jurnalistik GN Aura hari ketiga. Dan saya sampaikan terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Izin live untuk semua saudara-saudaraku. Ya, amin.